Halo, welcome back di channel Gideon My Christian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik teman-teman, akhir-akhir ini banyak orang yang terkena flu dan juga terkonfirmasi COVID-19 varian Omicron, di mana gejala yang timbul hampir mirip dengan flu pada umumnya. Jadi kita diberikan oleh Tuhan berupa logika, cara berpikir bagaimana kita bertahan hidup di tengah pandemi, di tengah musim pancaroba yang banyak menyebabkan penyakit. Sebenarnya tidak hanya Omicron dan juga flu saja atau influenza, tetapi juga ada diare, demam berdarah, dan juga penyakit-penyakit lain yang sering muncul di masa pancaroba seperti saat ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan di tengah musim pancaroba dan juga di tengah pandemi virus corona ini yang terus bermutasi dengan berbagai macam variannya? Kita masih ingat dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, iya kan? Mengurangi mobilisasi. Jadi kalau nggak penting-penting nggak usah keluar-keluar kemana-mana, di rumah aja. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Untuk sementara memang di level PPKM seperti ini kita nggak bisa deh kumpul-kumpul dulu. Kita bisa menggunakan media sosial seperti Google Meet atau Zoom misalnya kalau ingin kongko-kongko via online dan atau video call by WhatsApp. Banyak kok media sosial yang menawarkan untuk kita bisa berkumpul secara virtual. Saya juga tidak ingin mematikan tempat-tempat nongkrong, tetapi biasanya tempat-tempat nongkrong itu pun sudah disediakan pesan antar online, bisa melalui Shopee Food, Grab Food, ataupun GoFood. Jadi kita tetap bisa menikmati apa yang biasa kita nikmati ketika bersama dengan teman-teman, tetapi ngobrolnya secara online, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama, saya contohkan sebuah kasus. Misalnya saya sama teman-teman biasa ngobrol di satu kafe, di mana kami sangat menggemari salah satu jenis kopi yang ada di sana. Jadi kita bersepakat untuk kita pesan kopinya di tempat tersebut, lalu kita kirim ke rumah masing-masing via aplikasi online. Kemudian sambil kita minum, kita ngobrol. Nah, ini kan gaya seni berkumpul dan bersosialisasi secara virtual. Biasanya kita kumpul, kita sibuk dengan handphone lah. Sekarang kita sibuk sama handphone, tetapi tetap ketemu sama teman-teman dan tetap meminum apa yang kita inginkan. Contohnya entah itu milk tea, entah itu Thai tea, ataupun coffee, ataupun latte, maupun coklat dan lain-lain. Jadi kita tetap memajukan UMKM, kita tetap beli ke sana, tapi kita nongkrongnya secara virtual, gitu loh. Di sisi lain kita memberikan rezeki kepada ojek-ojek online yang kita pesan tadi, ya kan? Mereka menunggu banyak orderan supaya mereka bisa tetap mendapat uang dan membuat dapur mereka tetap mengepul dan anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. Jadi dengan kita di rumah saja, selain kita mengurangi penyebaran virus corona ataupun influenza, kita juga tetap bisa menghidupi UMKM dengan kita membelinya secara online, dan kita juga memberikan ongkir atau ongkos kirim kepada ojek-ojek online tersebut. Jadi rezekinya double. Yang biasanya kita datang ke sana kita cuma beli aja dan nongkrong, sekarang kita ngasih ongkos kirim kepada ojek-ojek online. Itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita terhadap rezeki yang diberikan Tuhan dan kita salurkan kepada sesama. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk Anda yang terbiasa ngobrol ataupun ngopi di coffee shop ataupun tempat nongkrong lainnya untuk nongkrong secara virtual aja.
Kalau biasanya pakai 5N, ini saya menyarankan 6M. Yang M ke-6 yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi termasuk multivitamin. Banyak sih akhir-akhir ini saya temui beberapa merek vitamin atau multivitamin yang sudah komplit. Jadi dalam satu kapsul itu sudah ada vitamin C, vitamin D, vitamin E dan juga zinc yang dipercaya dapat menjaga imunitas tubuh kita saat kita bepergian ataupun bekerja, meningkatkan kekebalan tubuh kita karena sel-sel kita sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin dan juga mineral tersebut. Dan saya rasa harganya juga tidak terlalu mahal, tidak seperti awal-awal pandemi di mana vitamin itu langka sekali dan dijualnya juga dengan harga gila-gilaan. Kemarin saya beli vitamin yang ada vitamin C, D, E dan juga zinc 100 biji atau 10 strip itu cuma harga 120 sampai 125 ribu. Itu bisa diminum untuk 100 hari karena satu hari kan cukup satu kapsul aja untuk dikonsumsi. Nah, sekarang Surabaya memasuki PPKM level 4, beberapa kota juga memasuki PPKM level 4. Jadi saya sarankan untuk kita bersama-sama bergandengan tangan kembali lagi sedikit bersabar untuk di rumah aja. Jadi kalau kita sudah merasa flu, batuk atau demam, gak enak, mending izin ke atasan, izin ke kantor untuk tidak bekerja dulu karena takut untuk menularkan, seperti itu. Kalau misalnya sudah terkonfirmasi positif, segeralah untuk isolasi mandiri dan jangan kemana-mana. Jadi kita berbagi berkat ya, bukan berbagi penyakit. Jadi saya minta tolong banget terhadap teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita lebih baik di rumah saja karena di PPKM level 4 pun saya rasa pemerintah juga menerapkan WFH lagi ya, work from home ya. Jadi nggak harus pergi ke kantor, dan umpama ke kantor pun mungkin jadwalnya tidak seperti dan sepadat biasanya. Memang saya akui ekonomi sangat sulit sekali, tetapi kita kalau bisa membantu sesama, alangkah lebih baiknya kita juga bantu. Kemudian karena beberapa gym dan juga tempat olahraga terpaksa tutup karena level 4 atau mungkin buka hanya sekitar 25-50%, alangkah lebih baiknya kita juga tetap berolahraga tetapi di rumah saja, seperti jogging, bersepeda statis, angkat beban, lalu workout. Banyak kok senam-senam ataupun latihan exercise yang dimana itu membentuk otot ataupun melatih kardiorespirasi dari kita sendiri. Jadi di musim hujan seperti ini, musim peralihan dari panas ke dingin, musim kemarau ke musim penghujan, saya rasa lebih baik di rumah aja dulu karena PPKM level 4 juga. Lalu kemudian banyak konsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak vitamin. Kita bisa makan capcay misalnya, ada proteinnya dari ayam, ada multivitaminnya dari sayur-sayuran ya kan. Dan kemudian kurangi minum-minuman yang dingin, minum-minuman yang terlalu manis, ataupun mengurangi makan makanan yang bersantan dulu karena dapat menyebabkan panas dalam. Di musim pancaroba ini sangat banyak sekali saya menemui orang yang terkena flu dan juga panas dalam. Dan yang ditakutkan lagi ketika flu atau panas dalam, imun kita rendah, kita gampang banget terpapar oleh COVID varian Omicron. Jadi saya nggak berharap kalian semua sakit, enggak. Saya hanya mengingatkan saja dan menghimbau untuk lebih baik di rumah saja karena 5M sudah jelas menjelaskan bahwa mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jadi kita tetap menghidupkan UMKM dengan cara misalnya kalau mau pilih makanan di mall ya kita pesan antar online, atau misalnya kita pergi ke mall sebentar beli apa yang penting yang perlu, makanya bisa dine-in 30 menit aja atau misalnya dibawa pulang dibungkus ya, seperti itu. Jadi benar-benar kita saling menjaga kebersihan
dan juga kesehatan masing-masing, karena nggak cuma kita aja nanti yang tertular. Misalnya kita terkena menularin orang serumah misalnya nggak mau diisolasi, keluar-keluar menulari tetangga dan lain-lain, semakin banyak kasus, rumah sakit penuh, tenaga kesehatan kelimpungan, dan terjadi seperti gelombang kedua kemarin. Itu hal yang sangat tidak saya inginkan dan hal yang tidak sangat kita semua inginkan seperti itu. Jadi saran saya lebih baik benar-benar kita berpikir secara logis, dicari tahu apakah tindakan itu menguntungkan atau tidak. Kalau misalnya bisa dikerjakan di rumah aja. Kalau memang harus bepergian seperlunya saja, nggak usah banyak nongkrong dan lain-lain. Hindari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan, dan Indonesia kuat karena kita bergandeng tangan untuk menghadapi pandemi virus corona ini, dan juga kita melawan bersama-sama penyakit menular lainnya. Jadi tetap makan makanan bergizi, multivitamin, olahraga teratur, dan budayakan hidup bersih dan juga sehat. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Sehat dan kuat ditentukan oleh diri kita sendiri. Oke, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak video ini.